Pernah merasa kehilangan arah, kehilangan mimpi, harapan, bahkan mungkin mulai mempertanyakan eksistensi diri sebagai manusia? Kepala ini pun rasanya selalu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan sakras. Apa gunanya hidup ini sebenarnya? Quarter life crisis. Yap, tanpa disadari, kamu yang sedang merasakan hal-hal tadi mungkin sedang berada dalam fase tersebut. Quarter life crisis memang umum dialami oleh mereka yang mulai memasuki usia dewasa, 25-30 tahun. Parahnya, terkadang fase itu bisa bertahan begitu lama hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan turut mengganggu kesehatan tubuh. Supaya kamu tidak berlarut-larut terkurung dalam fase tersebut, 6 hal ini mungkin bisa kamu terapkan. Nomor 1. Jangan abaikan emosi negatif dalam dirimu. Sedih, marah, ragu, kecewa, putus asa. Bagi sebagian orang, mungkin termasuk bagimu, emosi-emosi negatif itu amat tabu. Sehingga kamu mungkin berpikir untuk mengabaikannya saat emosi itu muncul. Apalagi kata orang, hidup harus selalu positif. Namun, ketahuilah bahwa menutupi dan mengabaikan emosi negatif justru tak baik bagi kesehatan mental. Setiap perasaan yang kamu rasakan, apapun itu, adalah suatu hal yang valid. Jadi, terima dan peluk erat perasaan itu. Pahami, lalu coba tanyakan pada dirimu, apa yang membuatmu merasa demikian? Dengan memahami dan memvalidasi setiap perasaanmu, kamu justru bisa lebih objektif dan leluasa untuk mencari tahu sumber dari masalah yang sedang kamu hadapi. Nomor 2, fokuslah pada dirimu. Terkadang kamu mungkin terlalu fokus pada dunia di sekitarmu hingga lupa pada diri sendiri. Ada kalanya kamu mungkin merasa harus melakukan sesuatu demi orang lain. Memang tak ada salahnya melakukan suatu hal demi orang-orang yang tercinta. Tetapi ingatlah bahwa bagaimanapun kamulah satu-satunya protagonis dalam hidupmu. Kamu berhak menentukan jalan hidupmu dan kamu harus bertanggung jawab atas itu. Mulai sekarang, cobalah ubah fokusmu pada dirimu sendiri. Sebab salah satu yang mungkin membuat pikiranmu makin tak karuan adalah kamu terlalu banyak memikirkan orang lain. Nomor 3, bangun pagi, mulai kebiasaan baik dari hal kecil. Bangun pagi. Mungkin tidak banyak yang menyadari, tetapi kebiasaan kecil ini bisa mengubah mood kamu. Dengan bangun pagi, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk melakukan berbagai hal sebelum memulai aktivitas harianmu. Jangan lupa juga untuk menyempatkan diri berolahraga meski hanya sebentar. Disadari ataupun tidak, hal itu akan meningkatkan mood kamu. Disadari ataupun tidak, hal itu akan meningkatkan mood kamu. Satu lagi, jangan lupa untuk menjaga pola makanmu. Makanan yang masuk ke dalam tubuhmu berperan besar terhadap dirimu. Nomor 4, beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu alasan yang membuatmu terus mempertanyakan berbagai hal soal dirimu mungkin adalah karena kamu sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Pasalnya, manusia pada dasarnya memang selalu butuh tantangan baru. Berada di zona yang sama lama-kelamaan bisa membuat mereka mati rasa. Kalau kamu merasakan hal tersebut, mungkin ini saatnya kamu keluar dari zona nyamanmu saat ini. Keluar dari zona nyaman memang tidak mudah. Perasaan takut gagal dan yang lainnya akan membuatnya mempertanyakan keputusanmu. Namun, percayalah, it's hard but it's worth it. Nomor 5. Jangan terburu-buru. Mungkin poin yang satu ini terkesan kontradiktif dengan poin sebelumnya. Kamu memang perlu untuk melangkah maju. Namun tidak perlu terburu-buru. Beri dirimu waktu untuk memahami keinginanmu yang sesungguhnya. Jangan paksa dirimu untuk bergerak maju hanya agar kamu bisa sejajar dengan orang lain. Ketahuilah bahwa kamu tidak harus mengejar sesuatu karena orang lain juga mengejarnya. Setiap orang memiliki timeline dan prioritas yang berbeda. Tak ada gunanya menjadikan timeline orang lain sebagai acuan. Bergeraklah maju saat kamu memang merasa perlu dan ingin melakukannya untuk dirimu sendiri. Nomor 6.
Biasakan diri untuk menulis jurnal sebelum tidur. Sebagian orang mungkin tidak terbiasa bercerita kepada orang lain. Lagi pula, pada dasarnya tidak semuanya memiliki orang yang tepat untuk diajak bercerita. Memang tidak semua hal bisa kamu ceritakan kepada orang lain. Ada hal-hal tertentu yang mungkin lebih baik kamu simpan sendirian. Kalau kamu merasa demikian, cobalah untuk membiasakan diri menuliskan perasaanmu setiap hari sebelum tidur. Tak harus berupa cerita panjang, kamu bisa menuliskan apa yang terjadi kepadamu di hari itu dan bagaimana perasaanmu saat itu. Itu akan membantumu untuk lebih mengenal diri sendiri. Hal itu juga secara ilmiah telah terbukti bisa meningkatkan kesehatan mental. Jadi, daripada sibuk scrolling media sosial hingga larut, cobalah kebiasaan yang satu ini. Bagaimana? Siap mencoba menerapkan 6 hal tadi? Semoga bisa membantu ya. Semoga kamu juga bisa segera melewati masa-masa beratmu. Semoga bermanfaat.